insiden provokatif dan memalukan terjadi di salah satu situs paling suci dan paling sensitif di dunia, Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Tokoh sayap kanan anti-Islam Inggris, Tommy Robinson, atau nama aslinya Stephen Yasli Lennon, mencoba menyusup masuk ke dalam masjid dengan cara yang mencengangkan, berpura-pura menjadi mualaf. Aksi Robinson bersama rombongannya, termasuk seorang YouTuber Turki yang keluar dari Islam, terekam kamera dan memicu amarah besar. Mengapa Robinson nekat melakukan provokasi ini? Bagaimana penjaga Masjid Al-Aqsa berhasil mengungkap penyamarannya? Dan apa kaitannya kunjungan provokatif ini dengan agenda kelompok sayap kanan Israel yang ingin menguasai kompleks suci tersebut? Dalam 20 menit, kita bedah drama penyusupan yang menjadi sorotan dan memicu kecaman internasional ini. Kunjungan provokatif atas undangan Israel. Kunjungan Tommy Robinson ke Masjid Al-Aqsa ini bukanlah kunjungan biasa. Ia melakukan perjalanan tur yang lebih luas ke Israel dan Yerusalem setelah menerima undangan resmi dari Menteri Diaspora Israel, Amichai Chikli. Rombongan Robinson ditemani oleh beberapa aktivis kontroversial, termasuk aktivis Australia-Israel Avi Yemeni dan YouTuber asal Turki Ridvan Aydemir yang dikenal keluar dari Islam. Tujuan, sebelum insiden di masjid, Robinson terlihat mendengarkan penjelasan dari aktivis sayap kanan Amerika Israel, Yehudah Glick. Glick adalah mantan anggota Knesset yang secara terbuka mengampanyekan pengambil alihan kendali Al-Aqsa dari tangan Palestina untuk meningkatkan pengaruh Israel Yahudi. Insiden ini terjadi di kompleks yang dikenal sebagai Haram Al-Sharif bagi umat Islam dan Temple Mount bagi umat Yahudi, sebuah lokasi yang sudah sangat rentan terhadap ketegangan akibat penyusupan ilegal kelompok ekstremis Israel. Penyamaran mualaf dan tes Al-Fatihah. Tommy Robinson dan rombongannya berhasil masuk ke kompleks Al-Aqsa, yang pengelolaannya diatur oleh Badan Waqf Islam Yordania. Namun, saat Robinson berupaya memasuki area inti masjid, ia dihadang dengan sopan oleh seorang penjaga Palestina. Alasan dilarang, ketika Robinson bertanya, "Apakah ada alasan kami tidak boleh melihat?" Penjaga menjelaskan bahwa tempat itu bukan hanya untuk dilihat-lihat. Aksi pura-pura. Robinson kemudian melancarkan provokasinya. "Bagaimana kalau saya seorang Muslim?" Ketika penjaga bertanya kembali, Robinson mengangguk dan menjawab, "Ya." Tes kebenaran, penjaga Palestina itu, yang cerdik, langsung menanyakan bukti. "Bagaimana saya bisa tahu kalau Anda benar-benar Muslim?" Setelah Robinson hanya mengangkat bahu, penjaga itu meminta Robinson melafalkan sebagian ayat Al-Quran, tepatnya surah pembuka, Al-Fatihah. Robinson, yang anti-Islam, mengakui bahwa ia tidak bisa. Penyamarannya gagal total. Gagal total dan kecaman global. Setelah Robinson gagal melafalkan ayat suci, rekannya, Ridvan Aydemir, yang mantan Muslim, maju dan melafalkan ayat tersebut dalam bahasa Arab. Penjaga tetap tegas. Penjaga mengizinkan Aydemir masuk, namun tetap melarang Robinson, meskipun Robinson beralasan Aydemir adalah gurunya. Penjaga lain kemudian datang dan menegaskan bahwa masjid hanya diperuntukkan bagi umat Muslim, serta meminta mereka berhenti merekam. Provokasi lanjutan, Robinson tetap mencoba memprovokasi dengan bertanya, "Apakah ada tempat yang hanya untuk umat Kristiani?" Klaim palsu. Setelah dihentikan, Robinson dan rekan-rekannya menggunakan insiden itu untuk mengklaim bahwa dirinya dilarang masuk ke Al-Aqsa, padahal aturan non-Muslim berlaku untuk semua. Video tersebut memicu kecaman luas dari komunitas Muslim dan Yahudi di Inggris. Netizen Muslim menyuarakan amarah, seperti pengguna yang menulis, "Darah saya benar-benar mendidih melihat Tommy mencoba masuk." Salut untuk para penjaga yang tetap tegas. Netizen lain menegaskan, itu tempat ibadah bagi umat Islam, bukan objek wisata.
Upaya penyusupan Tommy Robinson ke Masjid Al-Aqsa ini merupakan perpaduan antara propaganda politik ekstrim dan provokasi agama di zona merah Yerusalem. Insiden ini semakin menggarisbawahi mengapa kompleks Al-Aqsa Haram Al-Sharif terus menjadi sumber ketegangan yang serius. Robinson dan rombongannya, yang diundang oleh pejabat Israel, jelas memiliki agenda untuk menguji batas aturan di situs suci tersebut. Namun, kesigapan penjaga Palestina dalam menerapkan aturan Badan Waqf Islam Yordania berhasil mencegah insiden yang lebih besar dan membongkar penyamaran si tokoh sayap kanan.